Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya praktek-praktek pengobatan kuno bisa dipakai buat ngatasin masalah kesehatan zaman sekarang? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah protokol yang menarik banget yang persis melakukan itu. Menggabungkan 3 terapi kuno untuk menangani penyakit kronis. Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya kita mengambil 3 terapi yang kelihatannya beda banget dari zaman dulu, lalu meramunya jadi satu rencana yang nyambung untuk penyakit-penyakit modern yang kita hadapi sekarang? Nah, itulah yang akan kita urai satu persatu. Oke, langkah pertama biar kita paham gimana semua ini bekerja sama adalah dengan kenalan dulu sama tiap terapinya. Apa sih sebetulnya peran unik yang dimainkan oleh masing-masing dari ketiga pilar ini? Wah, slide ini ngejelasinnya enak banget. Coba lihat deh, setiap terapi itu punya tugas yang spesifik banget. Bekam, seperti yang digambarkan di sini, tugasnya itu bersih-bersih, mengeluarkan apa yang disebut stagnasi dan racun. Terus ada akupunktur yang fokusnya ke keseimbangan, mengatur ulang aliran energi Qi di tubuh. Dan terakhir, refleksi, yang targetnya adalah menormalkan fungsi organ dalam lewat titik-titik di kaki dan tangan. 3 tugas berbeda, tapi tujuannya satu. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang, mari kita lihat gimana ini bekerja dalam praktiknya. Dokumen ini ngasih kita beberapa studi kasus. Jadi kita mulai aja dari yang pertama, hipertensi kronis. Yuk, kita mulai dengan sesuatu yang dialami jutaan orang, tekanan darah tinggi kronis. Ini kan masalah modern yang klasik banget ya. Terus, gimana pendekatan kuno ini menanganinya? Coba perhatikan alurnya. Semuanya itu dimulai dari sisi kiri dengan diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok atau TCM, Liver Yang Rising. Nah, diagnosis spesifik inilah yang jadi panduan untuk setiap langkah selanjutnya. Dari situ, protokolnya menentukan titik pekam di punggung atas, selanjut ke titik akupunktur yang tepat, dan diakhiri dengan refleksi di zona jantung dan hati. Semuanya nyambung. Dan ini bukan perbaikan instan sekali jadi loh. Rencana perawatan yang umum untuk hipertensi, menurut dokumen ini, adalah komitmen selama 4-6 sesi, yang biasanya dijadwalkan seminggu sekali. Selanjutnya, kita beralih ke kondisi metabolik yang beda banget, diabetes tipe 2. Gimana ya protokol yang sama ini beradaptasi untuk masalah seperti ini? Yuk, kita cari tahu. Nah, disinilah kecerdasan sistem ini benar-benar kelihatan. Diagnosis TCM-nya berubah jadi defisiensi Qi limpah. Dan coba lihat apa yang terjadi. Seluruh protokolnya ikut bergeser. Bekamnya bukan lagi di punggung atas, tapi sekarang targetnya punggung tengah. Dan untuk refleksi, fokusnya bukan lagi ke jantung, tapi ke pankreas dan ginjal. Diagnosis beda, peta jalannya pun benar-benar beda. Contoh terakhir membawa kita ke ranah neurologis, mengatasi sesuatu yang bisa sangat mengganggu bagi banyak orang. Migrain kronis. Sekali lagi, polanya sama. Semuanya dimulai dari diagnosis TCM, kali ini stagnasi Qi liver. Dan seperti yang bisa ditebak, ini langsung mengarah ke serangkaian target yang unik lagi. Titik bekam, titik akupunktur, dan zona refleksinya semua disesuaikan untuk mengatasi akar penyebab yang spesifik ini. Ini benar-benar nunjukin betapa adaptifnya sistem ini. Oke. Kita udah lihat 3 penyakit yang beda banget dengan 3 protokol yang juga beda. Jadi, apa benang merahnya? Logika di baliknya itu sepenuhnya terletak pada cara sistem ini mendiagnosis masalah dari awal. Nah, ini dia ide kuncinya. Protokol ini nggak cuma mengobati label seperti diabetes tipe 2. Sebaliknya, dia bekerja di lapisan yang lebih dalam. Seperti yang ditunjukkan slide ini, di mana satu sistem melihat sebuah penyakit, sistem yang lain ini melihat pola ketidakseimbangan, seperti defisiensi Qi limpah. Ini adalah pergeseran cara pandang yang fundamental terhadap tubuh. Inti dari kerangka kerja ini adalah konsep Qi. Anggap aja ini sebagai energi vital atau bensinnya tubuh Anda. Menurut sistem ini, penyakit itu muncul ketika aliran energi itu macet atau nggak seimbang. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan kemacetan energi itu dan mengembalikan alirannya jadi lancar lagi. Tentu aja, ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Dokumen sumbernya juga ngasih kita beberapa catatan penting dari para praktisi yang menempatkan semua ini dalam konteks dunia nyata. Dan poin-poin ini penting banget loh. Ini menekankan bahwa terapi ini bukan solusi ajaib. Terapi ini adalah bagian dari gambaran yang lebih besar yang wajib mencakup perubahan pola makan dan gaya hidup, dan juga butuh evaluasi ulang terus-menerus oleh seorang profesional untuk memastikan perawatannya tetap di jalur yang benar. Jadi, pada akhirnya, ya itulah intinya. Ini bukan sekedar kumpulan terapi acak-acak. Ini adalah sebuah sistem yang sangat terstruktur yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan, menerapkan kearifan kuno pada masalah-masalah kesehatan modern kita yang paling mendesak.
Ini jadi bikin kita berpikir kan, mungkin jalan ke depan itu bukan tentang memilih antara kuno dan modern, atau timur dan barat. Mungkin masa depan kesehatan yang sesungguhnya justru terletak pada integrasi, mengambil yang terbaik dari semua dunia. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.